Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Revanusa dan yang lain. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Pagi? Pagi, Halo? Pak. Pagi Pak. Oh, Pagi pagi Pak. ya. Tak kira seberat itu kah untuk jawab? Atau ada yang bangun pagi ini? Masih rada-rada belum terkumpul semua energinya ya. Atau ruhnya belum kembali. Setelah tidur kan, kita kan hilang. Nah, nanti di awal kita nggak kembali. Oke, selamat pagi teman-temanku semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Alhamdulillah kita jumpa pagi ini. Setelah sebelumnya luring ya, tapi di minggu ketiga kita minggu ini perkuliahan untuk manajemen proyek teknologi informasi. Ya, kuliah MPTI. Apa kabarnya nih di pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Baik, Tapi Pak. halus sekali suaranya. Ya, Agak ngantuk sedikit. Alhamdulillah sehat, Pak. agak ngantuk sedikit ya. Udah semalam nunggu penambahan kuota kelas ya. Udah itu minta validasi. Wah, itu sampai malam itu minta validasi. Jadi kayak lebih seru sekali menunggu masa PNS ini yang minta validasi. Lebih nonton bola hingga saat misi KRS itu, ayo cepat, yang cepat anak-anak wali saya yang sampai nggak dapat kayak ini SKS, saya juga yang repot. Malam juga tak lihat pagi-pagi udah ada juga yang belum mengajukan, lupa malah, ketiduran. Nggak apa-apa lah yang telat. Oke, yang kemarin itu terakhir validasi ya teman-temannya, terakhir KRS ya. Jadi pastikan teman-teman kalau yang disyakat atau namanya. Jadi mohon maaf, tidak semua yang bisa saya rangkumkan di nama-nama untuk di MPTI. Ya. Jadi penambahan kuota itu saya ngusulin. Tolong Bosku, tambahkan kuota MPTI kurang lebih 15 orang. Nah, tapi 15 orang itu siapa yang dapat? Nggak tahu saya. Ya, karena penambahan kuota itu bukan masukin nama, tapi masukin jumlah yang ingin ditambah. Bukan nambahin, masukin Roni, masukin Tommy, Tegar, Fitra, kan nambahin kuota. Dan itu hanya dimiliki aksesnya oleh sekretaris prodi. Ya. Jadi intinya setelah penambahan kuota PRS Anda itu pastikan nama teman-teman ada di syakat. Tengok lagi atau buka lagi tuh syakatnya ada nggak nanti. Oh iya ternyata baru sadar nama saya tidak ada di syakat. Kalau tidak ada namanya di syakat, berarti sampai akhir semester saya nggak bisa input nilainya. Ya teman-temannya. Itu pernah terjadi karena nggak selama satu semester nggak buka syakat, akhirnya di akhir semester ketika lihat nilai, oh iya satu semester saya belajar hanya saja kan kok bisa ada nilai. Nah namanya nggak ada karena selama satu semester nggak buka syakat. Itu kayak nggak percaya tapi terjadinya. Teman-teman, saya harus aktifkan presensi ya. Oke. Ini hari ini kita minggu ketiga perkuliahan, belum ada agenda lagi untuk luring.
Nanti menyesuaikan jadwal itu kira kapan mau datang. Sibuk sekali Anda. Ada yang Anda ingin teman-teman tanyakan sebelum awal kita masuk materi? Ada cerita kan? Oh iya, saya mau menawarkan teman-teman yang bersedia jadi aspek PKS ada nggak ya? Masih ada beberapa kurang, beberapa yang PKS. Dilihat jam 7 itu masih kosong, ada yang masih kosong di jam siang, jam sore, ya, sulit ya. Karena lumayan banyak itu kita harus merekrut aspek. Ya. Ada yang berminat? Kalau ada yang berminat silakan japri saya ya. Ini tanpa tes lagi langsung masuk jalur orang dalam. Oke, saya share screen ya. Ini untuk sensi dan ini untuk kita ini mungkin. Ya, silakan pastikan namanya ada ya. Yang belum divalidasi oleh dosennya manajemen. Kurang lebih 11 lagi yang belum divalidasi KRS. Ya. Ini bukan namanya nggak ada, tapi 75 ya, luar biasa. Dikali 2 atau mas. Jika gabung kemarin itu saja tidak semuanya hadir. Ya. Ini namanya grup validasi. Silakan isi sensi perkuliahan. Oke. Presensi perkuliahan. Oke ya. Presensi. Sebelum memulai, ada yang teman-teman ingin bahas terlebih dahulu atau yang ditanya? Nggak ada ya? Pak, izin bertanya, Pak. Gimana nih? Apa Irfan? Ini Pak, jadi kan saya sudah minta validasi dosen. Itu berarti tinggal nunggu dari dosennya sendiri untuk memvalidasi ya, Pak ya? Ya. Namanya Oke, tuh Pak. ada ya tadi ya? Ada, Pak. Aman-aman. Oke. Rasanya berat, terima atau enggak ya? Banyak sekali di penambahan kuota itu. Enggak kebalas-balas saya. Intinya semua yang tidak terbalas itu tetap saya ini yang lebih dirempat maksud saya. Siapa yang mau saya mute ya? Yang QR presensinya tolong scroll ke bawah sedikit. Giska, gimana Giska? Ya itu lah untuk QR presensinya sebelum presensi. Gimana? Jadi, Gimana? oh, iya. Nah, ya. Ya, ya. Sudah. Udah.
Bisa ya? Oke. Ada lagi yang ditanya, teman-teman? Udah, nggak ada ya? Kita langsung aja lah. Materi kita hari ini. Nanti slide-nya saya share di PCR. PCR kita sudah sampai mana ya? Saya share materi. Baru materi kedua. Baru materi kedua, oh ya, materi hari ini nanti selesai. Oke, bisa lanjut ya. Program mata kuliah untuk manajemen proyek teknologi informasi. Jadi materi kita hari ini dari kemarin kita telah mengenal yaitu konteks PTI itu sendiri, konteks manajemen proyek teknologi itu sendiri ya. Apa saja yang terlibat di dalamnya, stakeholdernya, kemarin manajemen stakeholder, organisasinya kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan setelah tahu konteksnya, kita masuk deh di dalam prosesnya, proses di dalam manajemen proyek itu. Apa saja? Mulai dari sebuah proyek itu punya inisiasi, punya ide, punya gagasan, inisiasi, kemudian menyusun planning. Pada saat planning, kemudian disusun rencananya, ada di dalam manajemen, ada monitoring, eksekusi, dieksekusi, punya rencana, ya harus dikerjakan, di planning, eksekusi, dieksekusi, rencana-rencana pekerjaan tersebut. Nah, di setiap tahapan tersebutnya ada monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir baru sebuah proyek itu akhir, closing proyek. Ada inisiasi, planning, eksekusi, monitoring dan evaluasi, dan closing proyek. Nah, itu di dalam manajemen proyek. Nanti kita bahas itu di pertemuan 3 minggu ini ya teman-teman ya. Proses dalam manajemen proyek itu sendiri, ini poin yang akan kita bahas. Ada studi kasus di antaranya. Kemudian kumpulan proses dalam manajemen proyek. Prosesnya apa saja. Kemudian pemetaan kumpulan proses dalam bidang pengetahuan. Dan kemudian pengembangan metodologi manajemen proyek IT. Nah, ini outline materi ini ya, pada pertemuan hari ini. Tujuan dari materi ini, teman-teman ya, mendeskripsikan 5 grup proses ya. 5 grup proses itu apa saja? Silakan disimak nantinya. Yang seperti yang disebut saya tadi, inisiasi, planning ya, sampai dengan closing proyek. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana grup proses yang berkaitan dengan bidang pengetahuan dalam proyek. Deskripsikan, kemudian didiskusikan bagaimana sebuah organisasi itu mengembangkan metodologi manajemen dari proyek tersebut. Nah, bagaimana di dalam organisasi atau di dalam tim Anda lah ya, dalam mengerjakan proyek tersebut, mengembangkan metode manajemen, metode pengembangan lainnya.
yang untuk memenuhi kebutuhan. Itu tujuannya. 3. Yang keempat, ada review study kasus di organisasi. Nah, ini ada 4 tujuan dari agenda pembelajaran kita minggu ini. Ya. Kalau di tujuan dari proses dalam manajemen proyek. Mulai mendeskripsikan 5 grup, bagaimana dari deskripsi tersebut grup itu saling berkaitan di setiap tahapan proses tersebut, dan bagaimana proses manajemennya di organisasi itu di saat proyek itu di satunya adalah di kumpulan proses ya, di kumpulan proses ini dalam manajemen proyek apa saja ini ya, kita tidak akan lepas dari 5 proses ini di dalam rombongan. Tapi ini berkaitan dengan bidang pengetahuan yang meliputi ya. Ingat bahwa manajemen proyek ini meliputi 10 bidang pengetahuan yang meliputi mulai dari manajemen integrasi, ya, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas dari proyek tersebut, sumber daya yang dimiliki, komunikasi di dalam tim atau Anda dengan klien Anda, kemudian resiko di dalam proyek, kemudian pembelian atau pengadaan di dalam proyek itu ada pengadaannya. Jadi ini nanti dibahas juga ada pengadaan di materi pembelajaran kita. Semuanya ada komunikasi. Kemudian manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan proses Anda. Seperti yang kemarin kita sebutkan, stakeholder yang terkait itu siapa saja. Ini saling berkaitan juga ya, materi-materi yang kita pelajari di semester ini, yang setelah dan yang akan kita pelajari nanti. Oke, jadi proses di sini ya, proses dalam manajemen proyek di sini diartikan sebagai kumpulan aksi yang diarahkan atau aksi atau tindakan aktivitas yang diarahkan untuk mendapatkan hasilnya. Prosesnya ya, dari menginisiasi proses itu, memulai dari proses proyek tersebutnya. Ini aksi tindakan ya. Kalau Anda pengembang ya atau manajer proyek ya, dalam melakukan tindak atau mengeksekusi program yang dikerjakan, itu ada proses-prosesnya ya. Mulai dari proses initiating proses, tahu gagasan proyeknya diinisiasi apa yang akan dikerjakan. Kemudian ada planning, ini proses-proses planning, perencanaan, kemudian eksekusi program tersebut setelah direncanakan, dieksekusi, nggak ngomong doang, eksekusi prosesnya, dan saat eksekusi ada perlu monitoring dan kontrol. Monitoring bagaimana progresnya, kemudian kontrolnya ini di sini, nah kesesuaian dengan rencana ataupun pengendalian dalam pengembangan proses itu kontrol. Dan closing proses ini adalah pengakhiran atau proyek Anda telah berakhir. Jadi inilah 5 kumpulan proses dalam manajemen proyek. Yang ini berarti dari 5% ini adalah aksi atau yang harus dilakukan dalam pengembangan.
Oke. Belum ada pertanyaan? Ada yang ditanya? Belum ya? Kita bisa lanjut ya. Berapa slide ini? Banyak. Oke, umumnya proses ya. Proses dalam manajemen proyek ini dipaparkan sebagai elemen diskrit ya, dengan interface yang teridentifikasi dengan yang teridentifikasi proses dalam manajemen ini yang harus teridentifikasi. Umumnya ya kan ketika Anda mengerjakan proyek, termukanya interface-nya dalam proyek itu ada inisiasi prosesnya, tindakan-tindakan yang dilakukan sampai dengan closing proyek atau penyerahan proyek yang telah selesai dengan baik. Namun demikian kenyataannya proses tersebut overlap. Nah, overlap ini lebih dari rencana dan berinteraksi dengan berbagai proses, melebihi ataupun tinggi atau tidak sesungguhnya ada sejalan dengan rencana dan berinteraksi dengan sehingga menyebabkan dari namanya dari overhead terjadinya keterlambatan atau pekerjaan yang lambat. Ini menyebabkan adanya harus berinteraksi dengan berbagai menyesuaikan bervariasi. Nah, tindakan praktisi di bidang manajemen proyek ini menilai bahwa terdapat banyak cara dalam mengelola sebuah proyek. Jadi menurut Pak Fikri banyak cara untuk mengelola proyek. Nah, di sini maka kumpulan proses ini sebagaimana diidentifikasi di atas ya, sebelumnya adalah kumpulan dalam proses pengembangan proyek Anda. Ini menjadi acuan petunjuk atau kerangka kerja untuk mengaplikasikan apa yang kita miliki dan keterampilan di dalam proyek. Apa yang kita miliki pengetahuan dalam mengembangkan proyek, tetapi harus keterampilan dengan secara benar selama berlangsungnya proyek. Keterampilan ketika menginisiasi, kemudian eksekusi, ya, monitoring and controlling, dan closing. Itu adalah mengaplikasikan antara pengetahuan dan kemampuan kita dalam memanajemen. Punya keterampilan, punya pengetahuan, tapi jika tidak bisa memanajemen, ya, tidak ada keterampilan dalam manajemen proyek, proyeknya akan overlap atau tidak sesuai dengan rencana. Ini maka itu di dalam materi ini proses ini adalah petunjuk agar tidak terjadi ketika ada inisiasi atau planning itu agar terurai dengan benar ketika mengerjakan sebuah proyek, dan saat pengerjaannya pun harus ada monitoring controlling. Nah, ini ya, jadi ini yang dilakukan fase-fasenya atau tahapannya yang dilakukan dalam manajemen proyeknya. Sifatnya ini interaktif di dalam sebuah manajemen proyek ini memerlukan proses monitoring dan pengendalian untuk berinteraksi bersama dengan kumpulan proses lain. Jadi fase awalnya kita punya fase memulai. Ketika Anda memulai proyek kan kita punya inisiasi atau inisiatif proyek apa yang akan dikerjakan. Mendeskripsikan proyeknya, kebutuhannya, kemudian menyusun rencana, planning, kemudian ada eksekusi. Mulai dari saat planning inilah prosesnya. Ya, di monitoring dan controlling ini untuk
proses. Jadi semua proses untuk berinteraksi dengan sekumpulan proses-proses lain. Monitoring, controlling ini berada di semua tahapan ini. Menginisiasi, planning, eksekusi, tapi harus ada monitoring baru, closing proses, dan keluar dari fase atau project selesai. Tidak perlu dikatakan project finish, ya, finishing project. Monitoringnya ada di semua proses, ya, di dalam proyek. Manajemennya apa? Ya, manajemennya ketika mampu menguraikan semua proses ini dan kontrol ini, ya, agar mampu mengendalikan proyek sesuai dengan tujuan seperti pada slide sebelumnya, ya. Jadi fase ini, ya, fase dari proses ini adalah kerangka yang harus dilakukan dalam manajemen proyek. Dan proses manajemennya ya di sini, ya. Jika ada yang ditanya langsung saja, ya. Nah, kita tahu sudah ada 5 proses ini, ya, 5 proses dalam manajemen proyek untuk membuat proyek. Ini adalah interaksi dalam proses. Misalkan kumpulan proses dalam manajemen proyek terhubung melalui output yang dihasilkan. Itu hubung dari ke output akhirnya, ya. Output akhirnya dan output dalam proses umumnya menjadi input di bagian proses selanjutnya. Nah, jadi mulai dari tahap apa yang akan Anda kerjakan di dalam proyek diuraikan per kegiatan aktivitas. Nah, per kegiatan aktivitas itu ada lagi tabel-tabel 5 prosesnya. Tahap fase 1 pengerjaan proyek atau, ya, fase 1 proyek Anda apa nih? Mulai dari perencanaan ketika Anda belum ambil proyek, ya, belum ambil PDI, ya. Proyek Anda mencari permasalahan klien. Jadi sangat terbantu ketika Anda nanti ambil PDI. Di sana tahapan awal yang Anda kerjakan ada 5 kolom lagi. 5 kolom tersebut adalah prosesnya. Inisiasi dari tahap proses pertama, kemudian saat eksekusinya apa yang dilakukan, monitoringnya apa, closing dari tahapan tersebut. Nah, closing dari tahapan 1 ini akan menjadi input ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya, proses kedua, misalkan setelah Anda menginisiasi kebutuhan, kemudian membuat perencanaan. Perencanaannya apa? Ya, perancangannya apa? Prosesnya, 5 proses tersebut. Dari inisiasi, dari perencanaannya apa? Dan closing dari proses yang kedua ini akan menjadi batas mana untuk atau menjadi input proses awal bagi proses selanjutnya. Ya. Nah, misalkan dalam proses perencanaan planning menghasilkan dokumen proyek, ya. Anda mencari klien, merekrut rekrutmen analisis kebutuhan klien Anda. Maka outputnya akan menjadi dokumen SKPL misalkan. Nah, SKPL. Nah, di tahap selanjutnya SKPL tersebut akan dieksekusi. Anda menjadi proyek. Maka tahap berikutnya prosesnya akan menjadi apa selanjutnya. Seperti itu, ya. Jadi misalkan pada proses perencanaan planning menghasilkan dokumen proyek dan dokumen perencanaan manajemen proyek yang menjadi input proses eksekusi. Proses berikutnya.
Dan seiring dengan jalannya proyek, seringkali ada tahapan eksekusi yang dilakukan juga pemutakhiran atau update ya, penyesuaian terhadap dokumen tersebut. Jadi seiring berjalannya inilah controllingnya. Saat jalannya ada monitoring, pengontrolannya, ada yang perlu ya, inilah penyesuaian terhadap ketika jalannya pengembangan proyek. Nah, ini fase di dalam sebuah proyeknya. Dari 5 proses yang kita sebutkan di awal, itu akan sejalan dengan pada level prosesnya ya, level proses, kemudian waktu. Kita kan berbicara proyek itu memulai dan akhir proses dari proyek. Waktu mulai dan waktu proses proyek. Ketika inisiasi, ini gambar yang putus-putus, inisiasi proyek. Nah, inisiasi di planningnya apa jika tidak ada kosong yang akan dieksekusi, di monitoring, sampai dengan kemudian di dalam perencanaan, inisiasi di dalam proses perencanaannya, baik membuat perencanaan ini disesuaikan dengan eksekusinya apa, setelah Anda membuat perencanaan, schedule, kemudian eksekusi tindakan yang dilakukan. Proses dalam manajemennya apa? Itu menyesuaikan dengan 5 kolom fase. 5 kolom proses ini. Jadi jika disebutnya ada kegiatan, aktivitas, kemudian ada 5 kolom proses. Ya. 5 proses tersebut menguraikan apa yang dilakukan dari setiap proses ini. Disesuaikan. Hingga dari setiap proses ini, tahapan ini menghasilkan closing atau menjadi menghasilkan output. Output yang ini akan menjadi input di proses berikutnya, di aktivitas berikutnya. Ya. Nah, ini layaknya fase atau pergerakan atau tindakan yang dilakukan di dalam manajemen proses. Ketika berbicara waktu, maka kita akan memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Perkiraan waktu yang dibutuhkan di dalam setiap tahapan. Inilah proses dalam menentukan waktu. Bacanya di bawah, dari bawah inisiasi. Ketika Anda memulai, project manajernya, kemudian perkiraan adanya pergeseran waktu sampai dengan closing dari proyek tersebut. Waktunya ya disebutkan dalam satuan hari ya. Perkiraan waktu dan eksekusi proyek. Nah, jika dimappingkan kumpulan proses tersebut dari 5 kumpulan proses tersebut dengan ke dalam knowledge area atau 10 bidang yang sebelumnya kita sebutkan di awal, mulai dari SDM, ya, perkiraan waktu, ruang lingkup, biaya, nah itu 10 knowledge area. Jadi itu ada grup proses tersebut. Nah, untuk memudahkan kebutuhan pengetahuan, apa saja yang harus dimiliki saat menjalankan proyek,
ada petunjuk atau pemetaan prosesnya, pemetaan prosesnya ini ya. Aktivitas utama dari setiap proses ini dalam manajemen proses ini dimasukkan ke dalam 10 penulis area yang tadi kita sebutkan ini. Inisiasi proyek, pengelolaannya, ruang lingkupnya, waktu dari dalam pengerjaan proyek, biaya, kualitas ya, 10 penulis area ini. Baik. Nah, manajemen integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, SDM. Maka ketika dimappingkan, hasilkan tabel seperti ini. Dan ini knowledge areanya ya. Jadi yang di awal tadi ya, dari manajemen integritas ya. Manajemen integrasinya di proses inisiasinya apa? Ada project chapter. Kemudian pada planningnya, pada perencanaannya, develop project management plan. Ya. Jadi mengembangkan proyek manajemen pengolahannya, kemudian direct mengarahkan mengelola proyek eksekusi. Proses eksekusinya apa, kemudian pada saat pengerjaan eksekusi proyek, dalam pengerjaan proyek, ya ada monitoring apa yang dilakukan dalam proses tersebut, memantau dan mengontrol bagaimana pengerjaan proyek dilakukan, apabila ada perubahan, bagaimana menyesuaikan apa yang berlaku. Sehingga dari project integration ini akan menghasilkan apa nih? Penutupan proyek atau fase ini akan menghasilkan project fase. Jika ada output di sini nih, setelah berakhir, ketika mengintegrasi, kemudian di project scope ini menyangkut ruang lingkup di dalam proyek. Dalam manajemen proyek. Inisiasinya nggak ada setelah karena sudah tahu proyeknya sudah ada, karena kita telah menurunkan di dalam manajemen plan ya, project chapter ya. Di planningnya kita harus menyusun rencana scope manajemen, plan scope manajemennya. Kemudian apa saja rekrutmennya atau kebutuhannya di dalam proyek ini, kemudian mendefinisikan skopnya, ya, menentukan ruang lingkupnya di dalam proyek tersebut, dan kemudian membuat WBS itu dieksekusi jika tidak ada. Setelah membuat ini rencana membuat create, membuat WBS maksud saya. Kemudian pada proses monitoring memvalidasi ruang lingkup, mengontrol ruang lingkup scope. Itu yang dilakukan pada proses project scope management. Kemudian yang ketiga ini terkait waktu dalam manajemen. Membuat schedule waktunya, schedule, kemudian mendefinisikan kegiatannya, mengurutkan kegiatan, mengestimasi atau memperkirakan sumber daya, kemudian mengestimasi durasinya, lama pengerjaan, ini menyangkut waktu. Itu yang dilakukan di planning. Kemudian mengembangkan beberapa kegiatan yang dilakukan dalam manajemen waktu.
membuat rencana pengelolaan, menentukan aktivitas, apa ya, kayaknya Anda mengerjakan diskusi di dalam tim. Kita cari topik, kemudian Anda memperkirakan apa yang akan kita lakukan. Kita uraikan. Ini menyangkut waktu di planning. Di bagian monitoring, tidak akan lepas ya, mengontrol jadwal, mengontrol schedule atau perencanaan di awal. Inilah prosesnya. Prosesnya agar sebuah proyek itu bisa berjalan dengan baik, waktu yang telah dischedulekan di awal, telah didefinisikan semua kegiatan didefinisikan, kemudian dibuat schedule waktunya. Pada proses manajemen tentunya mengontrol waktu tersebut, rencana kegiatan tersebut dari schedule tadi. Pada proses cost atau biaya, pada pembiayaan, pada manajemen pembiayaan, kita memperkirakan rencana keuangannya, rencana pembiayaan, mengestimasi pembiayaan yang akan dibutuhkan, menentukan budget, menentukan anggaran yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah merencanakan pembiayaan, ya, maka biaya yang ada itu ya kontrol bagaimana pengeluaran, kontrol pembiayaan tersebut. Inilah yang tergambar di fase ini. Mana monitoring dan controlling proses ini terjadi di semua tahapan proses. Di tahapan proses yang berkaitan mulai dari mengestimasi skopnya, dia memvalidasi, mengontrol skopnya, saat waktu untuk menyusun schedule, mendefinisikan aktivitas yang dilakukan, ya ada di manajemen kontrolnya, monitoring dan controllingnya yang dilakukan. Lihat schedule rencana awal apakah sesuai dengan perencanaan, manajemen biaya, mengontrol biaya yang dilakukan pada monitoring. Ketika menyangkut kualitas, perencanaan kualitas manajemennya. Bagaimana kita di dalam manajemen membuat perencanaan kualitas di dalam proyek Anda. Kemudian pada eksekusi, Anda mengeksekusi, Anda menjamin performa quality assurance, jadi Anda mengukur atau melihat performa kualitas dari proyek Anda. Ini dari proyeknya ya, proyek kualitas dari proyek. Maka di monitoring ini kontrol kualitas. Dan kontrol kualitas. Ini baru 5 ya. Ini 10-nya, yang 6. Yang ke-6 ini bagaimana mengelola sumber daya manusianya. Mulai dari Anda menyusun rencana manajemen pengembangan di sumber daya manusia tim Anda. Pada eksekusinya, Anda merekrut atau mempunyai tim proyek pada prosesnya. Bagaimana memperolehnya, bagaimana develop, mengembangkan tim Anda, bagaimana mengelola, memanage project itu. Inilah yang project human resource management. Kemudian yang ke-7, ini knowledge area yang ke-7 adalah project communication. Komunikasi, membuat rencana dalam pengembangan tata guna Anda, sistem Anda, komunikasi. Pada eksekusinya, bagaimana mengelola komunikasi tersebut. Di monitoring, ya, mengontrol komunikasinya.
apabila ada perubahan ataupun saat komunikasi. Kemudian resiko. Nah, resiko ini kan adalah perkiraan resiko di dalam proyek Anda. Risiko, manajemen risikonya adalah membuat rencana, risiko, manajemen risiko. Bagaimana mengontrol perkiraan risiko yang akan ada. Mulai dari mengidentifikasi, ya, itu perencanaan mengidentifikasi risiko yang mungkin akan sering perlu ada, melakukan analisis, ya, melakukan analisis, kemudian baik itu analisis kualitatif, kuantitatif, ya, dan merencanakan tindakan dari risiko. Jadi di dalam proyek itu kita telah mengidentifikasi mungkin risiko yang akan ada, ya, membuat rencana untuk mengontrol risiko. Risiko itu memang risiko itu tidak bisa dihindari, tapi kita memanajemen, diperkirakan risiko, buat analisis apa risikonya, keterlambatan waktunya, apakah performa, kualitasnya. Dalam pengembangan proyek itu, misalkan di dalam waktu pengerjaan, risiko-risiko yang mungkin ada, dan rencanakan bagaimana merespon jika ada risiko, merencanakan eksekusi dari risiko, mengantisipasi risiko yang ada. Maka di monitoring itu mengontrol pengendalian risiko. Bagaimana mengontrol pengendalian risiko? Karena risikonya sebelumnya sudah di planning perkiraan risiko, rencana risiko yang mungkin terjadi, yang telah diidentifikasi risiko. Tadi proses monitoring, ya, bagaimana mengendalikan, mengontrol risiko. Dan yang ke-9, project recruitment management, atau bagaimana recruitment ini dalam pengadaan, ya, di dalam pengadaan pengelolaan proyek Anda menyusun rencana pengadaannya. Kemudian eksekusinya adanya produk dari pengadaan tersebut, melakukan pengadaan, eksekusi. Kemudian pada kontrol, monitoring dan kontrolnya adalah mengontrol pengadaan itu bersesuaian dengan rencana pengadaan dalam pengembangan proyek. Anda ya membutuhkan sistem apa atau perangkat apa, nah itu pengadaan. Tapi dieksekusi berupa produk yang ingin kita butuhkan, melakukan pengadaannya, membeli atau apa, manajemen mengontrol pengadaan tersebut agar kesesuaian dengan rencana. Maka di costing prosesnya akan menghasilkan sebuah proyek pengadaannya, produknya, kemudian di costingnya ini pengadaan yang telah dieksekusi dan dimonitoring, diakhiri. Dan yang ke-10, manajemen stakeholdernya, mengidentifikasi stakeholdernya, membuat rencana plan stakeholder, buat plan stakeholdernya, menyusun rencana stakeholder yang terlibat, memanajemen stakeholder yang terlibat, dan pada proses kontrolnya, ya, mengontrol stakeholder yang terlibat agar sesuai dengan tupoksinya. Itulah pada perannya, atau jika kita mengacu pada ini, ya, berpedoman pada kerangka acuan kerja di dalam proses ini, maka proyek kita ini kita kelompokkan di mana pada
Apakah dia pada pengadaan, apakah dia pada proses waktu, biaya yang dilakukan dalam proses-proses ini. Ada 5 proses tersebut. Apa yang dihasilkan, apa yang dimonitoring, apa yang harus kita kontrol, apa yang harus kita susun rencananya, apa yang harus kita eksekusi. Itulah mapping kumpulan proses dalam manajemen proyek. Ya. Saya minum dulu ya. Kalau mau minum silakan. Sama nih kita barengan nih. Mas Runki. Sama-sama angkat cangkir. Mari bersulang. Nah, jadi dari mapping tersebut, teman-temannya, ini ada paparan kelompok proses. Prosesnya adalah ketika manajer atasan Anda seringkali melakukan aktivitas initiation, ya. Inisiasi, pra-inisiasinya sebelum proyek ini dimulai diresmikan, dimulai secara resmi. Aktivitas tersebut meliputi menentukan kendala-kendala ruang lingkup. Jadi ini gambaran dari seorang manajer yang punya pengalaman lah ya. Mereka akan melakukan aktivitas pre-inisiasi, menginisiasi aktivitas yang akan ada ya, dalam proyek sebelum, padahal proyek itu belum dimulai, tapi telah minta draft terlebih dahulu seperti itu bisa. Yang aktivitas yang biasa dilakukannya adalah menentukan kendala, ya. Penentuan kendala belum awal sebelumnya telah menentukan bagaimana kendala. Ini akan menceritakan apa ya, menguraikan resiko yang mungkin akan terjadi di awal, ya, agar bisa segera dapat di list apa yang akan jadi kendala. Misalkan kendala yang sering terjadi pada ruang lingkup atau skupnya. Kemudian waktu, biaya, menentukan kendala-kendala dari proses ruang lingkup apa, waktunya apa, biayanya apa. Nah, itu yang dibagikan pada pre-inisiasinya, pra-inisiasi ya, dari proyek, padahal belum secara resmi dikerjakan. Kemudian mengidentifikasi sponsor proyek. Sponsor proyek ini adalah yang akan membiayai kita. Sponsor proyek ini adalah klien Anda. Ya, sponsor proyek ini yang menentukan proyek. Ya, layaknya sponsor yang mendanai, yang membutuhkan. Nah, kemudian mengidentifikasi, mencari informasi tentang sponsor tersebut, kemudian pemilihan manajer proyek, memilih manajer proyeknya, menentukan manajer proyeknya di awal, kemudian mengembangkan bisnis case, ada contoh dan template-nya, kemudian mengkaji proses dan ekspektasi dalam mengkaji prosesnya, telah membuat rencana di awal, ekspektasi atau perkiraan dalam mengelola proyek, menentukan apakah proyek perlu dibagi menjadi proyek yang lebih kecil atau bisa dikerjakan, dieksekusi sendiri oleh seorang manajer atau dibagi-bagi tugasnya. Itu yang dilakukan saat pra-inisiasi, ya, yang dilakukan oleh manajer sendiri. Padahal proyek baru diidentifikasi di awal, tapi belum dimulai secara resmi. Telah memperkirakan kendala, baik itu dari segi waktu, biaya, skop, ya, identifikasi sponsornya atau klien Anda yang diidentifikasi. Kita kan sebelum menerima sebuah proyek, kita mencari tahu informasi.
sponsornya atau klien Anda, ya kan? Setelah kiraan sponsor atau klien Anda, siapa yang bisa mengerjakan proyek? Nah, itu ditunjuk siapa yang akan menjadi manajer untuk proyek. Dan di bawahnya berikut ini adalah paparan 5 kelompok prosesnya lebih detail. Nah, mulai dari inisiasi ya, dari 5 proses tersebut ya, dari 5 proses yang ada, inisiasi proyek atau project initiation. Ya, proses inisiasi ini proses dilakukan mengidentifikasi proyek yang baru. Ada dapat dari klien, proyek baru, atau yang sedang berjalan diinisiasi, memberikan kekuasaan untuk memulai proyek, apa yang dibutuhkan dan bagaimana prosesnya, bagaimana outputnya, nulis areanya pada manajemen integrasi proyek. Prosesnya apa? Menyusun dokumen kontrak. Setelah dapat inisiasi, menyusun draft kontrak kerjasama dengan klien. Outputnya apa? Outputnya adalah kontrak proyek Anda atau proyek charter. Di dalam manajemen stakeholder dengan pihak yang terlibat ini, ya, prosesnya adalah mengidentifikasi stakeholder ini di dalam proyek. Maka output apa yang dilakukan pada proses inisiasi ini adalah siapa saja stakeholder yang terlibat. Anda mengembangkan sebuah sistem, Anda kemarin telah mengidentifikasi ya, siapa saja stakeholder yang terlibat. Nah, misalkan sistem Anda, sistem informasi, akademik, siapa saja stakeholdernya, siswa, dosen, seluruh civitas akademik itu daftar. Ya, setelah mengidentifikasi stakeholder yang terlibat, maka outputnya adalah daftar stakeholder tersebut. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, proyek Anda adalah stakeholder dalam universitas, siapa saja. Ya, contoh kemarin, mahasiswa, dosen, pendik, orang, ya. Keluaran output dari inisiasi proyek ini meliputi definisi ruang lingkup, komitmen sumber pendanaan. Ya, karena berbicara kontrak ya, mulai dari inisiasi tadi kan outputnya adalah setelah mengidentifikasi proyek, outputnya adalah kontrak proyek atau proyek. Maka mengidentifikasi ruang lingkupnya, komitmennya, stakeholder internal, eksternal, bagaimana pendanaannya, apa yang mempengaruhi luaran dari proyek, bukan manajer proyek, itu tertuang. Kemudian informasi yang dituangkan di dalam proyek charter dan stakeholder register. Dan proses dokumen tersebut membantu dalam penentuan visi atau tindakan yang harus dicapai dalam aksi. Visinya yang akan dilakukan dalam. Nah, ini contoh template project charter telah diceritakan. Belum ya, nanti ada contoh template project charter. Inilah luaran yang dihasilkan pada inisiasi proyek, yaitu project charter. Ini contoh-contoh pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat yang telah diidentifikasi di proses yang ini ya, manajemen stakeholder. Nah, pada proses manajemen stakeholder kita akan mendapatkan daftar stakeholder yang terlibat. Bahkan di dalam ini maka Anda mampu menguraikan jabatan atau struktur
organisasi di klien Anda, perusahaan yang Anda terima proyek. Stakeholdernya ada posisinya apa, ini di internal atau eksternal misalnya. Dan cari punya kontak bisa dihubungi ini kenapa? Karena untuk komunikasi. Perannya di dalam proyek ya harus kita uraikan. Dia adalah pemilik dari proyek yang diinginkan. Dia bagian itu. Ini adalah sponsor di kontaknya. Sampai dengan semua stakeholder yang terlibat dari manajemen stakeholder yang Anda identifikasi buat daftar. Ini bukan sama nantinya, tapi tergantung dengan proyek yang Anda buat. Tapi kita mengidentifikasi siapa saja sih stakeholder yang berkepentingan. Analisa stakeholder ini ya, dituangkan dalam proyek stakeholder di dalam dokumen stakeholder register. Ya. Ini dilakukan untuk membantu kita dalam meningkatkan dukungan stakeholder. Kita telah mengidentifikasi dia posisinya apa, dia jabatannya apa, agar kita dalam berkomunikasi tepat dan mendapatkan analisa strategi stakeholder ini identifikasi ya, baik nama, tingkat kepentingannya seperti di tabel ini teman-teman ya. Di tabel. Ya, tapi tidak lupa nama, tingkat kepentingan Anda nantinya apa. Karena setelah tahu posisinya apa, manajer kah atau anggota tim atau penasehat, ini mempengaruhi tingkat kepentingan kita atau interaksi kita dengan tingkat pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Ya, kalau dia adalah sponsor, kalau dia tidak setuju, ya berarti ini menyangkut pendanaan. Ya. Menyangkut waktu. Kemudian mendapatkan dukungan serta hal-hal yang mengurangi hambatan dan ya dalam setiap stakeholder. Inilah analisis yang harus dilakukan di dalam manajemen stakeholder, ya, manajemen stakeholder. Stakeholder register ini tergolong sensitif. Kenapa? Karena diuraikan posisinya, jabatannya, perannya apa, sehingga perlu dirahasiakan. Perlu kita rahasiakan ya di dalam manajemen proyek, bahkan tidak menuliskan informasi ini, tetapi mereka mempertimbangkan ini saat inisiasi proyek. Ya kan? Kita setelah tahu pihak-pihak yang terlibat, siapa yang akan sering kita. Tapi ini tidak tertulis di dalam proyek charternya ya. Tapi kita telah mengidentifikasi siapa pihak yang terlibat. Tapi ini jadi pegangan seorang kita pengembang proyek ya. Jadi rahasia kenapa? Strategi kita melakukan pendekatan dengan stakeholder yang ya begitu. Sehingga kita mengontrol ataupun memberikan level atau tingkat pengaruh ya, tingkat pengaruh yang diberikan dari setiap posisi stakeholder yang terlibat. Kita urutkan seberapa tinggi kepentingan kita dengannya, seberapa besar pengaruhnya, ya kan seperti itu kan. Sama lah ketika Anda berinteraksi dengan pembimbing Anda, dengan dosen Anda, dengan rekan Anda, dengan bos, seberapa besar pengaruhnya. Ini kan, kita tahu, oh iya, dia ini atasan saya, besar pengaruhnya. Kalau neko-neko, ya nanti
nggak dapat izin, dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Tapi ini menjadi rahasia. Ya, walaupun ada di pikiran kita, pengaruhnya apa? Misalkan job planning ini, tadi ini job planning ini sebagai apa? Sponsor atau CIO. Ya, ini tingkat kepentingan kita dengannya itu tinggi. Pengaruhnya ini sangat tinggi karena dia CIO dan sponsor. Maka strategi manajemen kita, kita tahu apa yang ya pandai mengambil hati lah, ya kayak gitu ya. Joe ini menyukai posisinya sebagai tokoh kunci dalam proyek ini yang kita kerjakan. Memiliki banyak kekurangan tertentu secara langsung dan fokus pada pencapaian keuntungan. Jadi kita kurang waktu untuk bertemu dengannya, dan video ini meminta agar pelayanan atau servis yang kita berikan atau kualitas dari proyek kita ini menguntungkan. Jadi kita bisa menguraikan. Sedangkan Louis Mill, ini posisinya apa tadi? Louis Mill ini adalah penasehat direktur. Ini tingkat kepentingan kita, ya, bunganya kecil, tapi pengaruhnya besar. Maka dia ini orang yang sibuk, direktur, tergolong orang yang menentang proyek ini. Maka orang yang cenderung opportunities ini perlu pendekatan. Ya, jadi inilah strategi kita. Ya, pandai lobby lah, ya kayak gitu ya. Pandai lobby itu adalah ilmu. Ya, cara-cara minta proyek lah. Tapi enggak juga kayak jadi pengemis suka. Mana belajar apa ya, pendekatan ini itu adalah sebuah keterampilan. Entah Anda asah di dalam organisasi, di dalam sebuah diskusi kelompok, kan? Kita belum habis kan? Belum ya? Sehingga orang yang cenderung opportunities ini pendekatannya menunjukkan arti penting proyek ini bagi perusahaan dan karir, bagi keuntungan si Louis. Awalnya si Louis Mills ini adalah orang yang menentang dari proyek ini, tidak sepakat. Maka strategi kita harus melakukan pendekatan dan bagaimana menunjukkan bahwa proyek yang kita kerjakan ini, Anda sebagai developer, pengembang sistem ya, menunjukkan bagaimana proyek ini progresnya dan memberikan gambaran karir. Menjelaskan pentingnya proyek ini. Karena kita tahu latar belakangnya, ini suka atau enggak, menentang atau tidak proyek. Karena pengaruhnya ini tinggi. Beda halnya kalau tingkat kepentingan kita dengannya rendah, bahwa pengaruhnya juga nggak berpengaruh. Beda halnya juga Anda akan berstrategi, ya kan? Kemudian ada kick-off meeting. Ada rapat atau ada diskusi, ada sharing di sini. Jadi setelah business case atau project chapter ini selesai, yang Anda buat di awal, maka hal penting yang dilakukan adalah mengadakan kick-off meeting, memulai meeting, melakukan rapat, dan itu bisa diagenda sesuai dengan agenda Anda. Kick-off meeting adalah pertemuan yang dilakukan di awal berlangsungnya agar proyek yang Anda kerjakan dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat ini dapat diagendakan pertemuan. Mulai dari mereview dari tujuan proyeknya, ya. Mulai dari awal ya, maksudnya dari awal sampai dengan masing proyek. Itu dia mendiskusikan sejumlah rencana-rencana
Nah, ini kick-off meeting ini penting dalam manajemen proyek. Kayaknya Anda dapat bank, intinya Anda punya perusahaan, atau di PTI nanti Anda kick-off meeting ini Anda diskusi, atau ya, dalam hal sederhananya wawancara seperti itu. Diskusi dengan perkembangan proyeknya apa, tujuan dari proyek juga, ya, setelah mendapatkan proyek charter, setelah selesainya kontrak kerja, kita kan mau presentasi nih. Kayaknya Anda masukin proposal, diterima, sepakat kontrak kerjanya, membuat kontrak kerja, Anda dipanggil, proyek Anda diterima sebagai untuk pengembangan proyek, silakan presentasi apa yang inisiasi proyek yang Anda buat ini, bagaimana perencanaannya, tujuannya, apa yang dibutuhkan, apa yang direncanakan per setiap tahapnya, itu dibahas di kick-off meeting. Hasil di kick-off meeting ini, hasil meeting ini didokumentasikan, ya, dan distribusikan kepada stakeholder terkait. Ya, bisa dokumentasinya berupa notule, kemudian ada perubahan. Itulah hasil yang dihasilkan dalam komitmen. Misalnya notule, ini kemudian ada keputusan penting, kemudian ada ada aksi yang ditambahkan, tindakan yang dilakukan, kemudian misalkan ada perubahan jadwal lanjutan agenda meeting selanjutnya, itu adalah hasil kick-off pertama, meeting atau rapat di agenda kantor. Kemudian perencanaan proyek mulai dari planning, ya. Setelah inisiasi, baru kita melakukan inisiasi ya tadi. Proses yang kedua itu perencanaan proyek. Ya, perencanaan proyek ini setelah sebelumnya menghasilkan proyek charter atau kontrak. Ya. Proses perencanaan ini meliputi proses yang dilakukan untuk menentukan seluruh usaha yang dilakukan, ya teman-teman. Memperbaiki tujuan, menentukan apa yang akan dilakukan, aksinya. Ya. Maka tujuan dari perencanaan proyek ini adalah project management plan, ya, atau rencana manajemen proyek. Dan proyek dokumentasi atau dokumentasi proyek yang memuat semua aspek terkait ruang lingkup, ya, skupnya, ya, skup, waktu, biaya, kualitas dari proyek Anda, itu disepakati di perencanaan planning. Setelah menginisiasi, Anda membuat proyek charter, di tahap yang ini menghasilkan proyek management plan. Di dalam manajemen plan itu ada ruang skup, ada ruang lingkup, ya, waktu, biaya, kualitas dari proyek Anda, komunikasi. Ya, komunikasi ini mengagendakan rencana-rencana penanganan. Komunikasinya melalui apa, seperti itu. SDM, sumber daya manusia atau resource-nya, bagaimana manajemen. Kemudian resiko, ini membahas di manajemen project management plan ini, ini sudah membahas mengidentifikasi hasil yang kita identifikasi terkait resiko, ya. Bagaimana pengelolaan resiko seperti itu. Bagaimana pengadaan, pembelian dan keterlibatan. Kemudian bagaimana di manajemen plan ini ada poin kesepakatan keterlibatan stakeholder, baik itu di saat proyek itu berjalan, apakah dia akan melakukan kontrol, ada perubahan, boleh mereka melakukan perubahan. Nah, itu tertera dalam keterlibatan stakeholder. Ya.
Maka jika di mapping, ditampilkan ya, pada perencanaan proyek dari aspek-aspek yang sebelumnya disebutkan, ya, ada area pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses, ya, mulai dari integrasi dan sampai dengan sepuluh knowledge area ini, ya, 10 knowledge area yang kan yang paling banyak itu adalah planning ya. Ya, kemudian proses perencanaan proyek, menyusun rencana manajemen proyeknya, outputnya adalah project management plan. Ya. Kemudian pada scope atau ruang lingkupnya, rencana manajemen ruang lingkupnya menghimpunkan apa yang dibutuhkan ruang lingkupnya ini, ya, mendefinisikan ruang lingkup dan membuat WBS. Outputnya apa? Ada scope manajemen plan, recruitment management plan. Pada kebutuhan akan menghasilkan dokumentasi dan matriks, ya. Kemudian ada ruang lingkup ini menyangkut scope statement, dokumen update yang diperbarui. Pada WBS itu ada scope baseline dan project dokumen update telah diperbaiki. Dari project mana waktu, ya. Jadi dari selain 5 proses, ya, ada 10 knowledge kreatifnya. Jika di dalam manajemen, di dalam perencanaan, dalam proses perencanaan. Pada sisi waktu, ya, manajemen penjadwalan, outputnya ya tentunya schedule manajemen, mendefinisikan aktivitas atau tindakan yang dilakukan, maka membuat list aktivitas, membuat atributnya, membuat milestone. Tahu yang milestone itu tercapaian dari setiap tindakan atau aksi. Selanjutnya apa yang telah tercapai, apa, dan itu milestone. Ya. Kemudian membuat project management plan update yang telah diperbarui, ada penyesuaian, kemudian menyusun urutan aktivitas, ya, project schedule, network diagram, kemudian project management update. Ini karena selalu ada update, maka outputnya update, ya, karena setiap di dalam perencanaan ada monitoring, itu memungkinkan adanya update dari setiap schedule, tindakan, aktivitas, dokumen-dokumen terkait ada. Nah, ada kita lihat, ya, di awal, ya, di dalam 5 proses tersebut, monitoring dan controlling itu berada di semua proses. Ya. Kemudian perkiraan waktu durasinya, berarti aktivitas yang dilakukan outputnya adalah estimasi durasi proyek Anda. Estimasi, kemudian jika ada penyesuaian, ada update-nya dokumennya, menyusun jadwal, schedule-nya, project-nya, membuat project kalender. Nah, dan itu dilakukan di project management pada waktu. Pada pembiayaan, pada sisi pembiayaan, ya, teman-teman. Pada sisi pembiayaan, ya, menyangkut biaya, mulai dari kita menyusun perencanaan, memperkirakan biaya yang akan keluar, menentukan anggaran di awal. Itu di dalam manajemen. Jadi ini bukan hanya proyek, di dalam organisasi pun seperti itu. Ya. Dilakukan di prodi, di kampus, ya. Kita dalam membuat perencanaan apa yang akan dilakukan ini di semester ini, memperkirakan biayanya, membuat aktivitas-aktivitas, estimasi aktivitasnya,
sehingga akan menentukan biayanya. Nah, dari sekian banyak perkiraan biaya ini, anggarannya. Nah, ya, ada update, project dokumen update, ada project dokumen update. Ya. Ini karena ada monitoring kontrol, jadi ada penyesuaian ketika ada perubahan. Maka outputnya juga ada. Kemudian kualitas manajemen. Nah, dalam kualitas manajemen ini, manajemen kualitas ini membuat perencanaan manajemen quality. Kemudian proses improvement plan, kualitas metriknya, kualitas checklist, ya. Setiap apa yang agar kesesuaian itu kan diukur, ya, diukur sesuai dengan metrik, sesuai dengan checklist. Ya. Dan apabila ada perubahan, ada dokumen update. Pada manajemen pengelolaan resource human, ya, human resource, ini manajemen SDM-nya, bagaimana merencanakan sumber daya manusianya, kemudian ada komunikasi, ya, penulis itu ada dalam manajemen komunikasi, prosesnya ada apa dalam manajemen komunikasi, apa yang dihasilkan, membuat rencana, komunikasi, jika ada perubahan, ya, karena saat monitoring pasti ada, jika ada penyesuaian atau perubahan, ada dokumen update. Dan manajemen risiko mulai dari perencanaan, mengidentifikasi, menganalisis kualitatif, kuantitatif, ya, dan merespon bagaimana kita mengantisipasi ataupun jika terjadi risiko apa tindakan. Nah, dan itu tertuang di dalam manajemen. Outputnya apa? Misalkan respon terhadap risiko, misalkan membuat manajemen plan update-nya, dokumen update-nya. Kemudian manajemen procurement adalah merencanakan pembelanjaan. Jika pengadaan, ya ada pengadaan, membuat manajemen plan-nya, membuat statement work-nya, apa yang dikerjakan, seleksi kriteria apa yang dibutuhkan. Ya. Dan sampai dengan stakeholder. Jadi ini diuraikan satu persatu ini dari 10 knowledge area pada setiap proses. Nah, manajemen stakeholder membuat perencanaan stakeholder, membuat dokumen update-nya. Ya. Luaran dari planning atau perencanaan ini, proses perencanaan ini, sampai di sini gimana teman-teman? Oh, ini teorinya panjang sekali, tapi inilah yang dilakukan dalam manajemen 10 penulis area yang terlibat dan 5 proses dalam manajemen. Nah, yang lain isinya entah kemana, apakah saya berdongeng? Hanya 4 yang menemukan. Oke, 5. Terima kasih Bu Jita. Mungkin ngantuk ya. Nah, tapi inilah. Nanti yang dilakukan 5 proses ini ada di apa? Ada di output dari pembelajaran pertama. Project charter, management plan, ada desain WBS, ya, Gancat. Beberapa luaran dari proses ini, ya, komitmen tim, kontraknya, pernyataan lingkup proyek, scope statement, kemudian ada WBS, work dan structure, kemudian Gancat di luaran dari proses, baru proses yang kedua, proses perencanaan proyek.
proses eksekusi ya, project executing. Project ini terdiri dari sejumlah proses yang dilakukan menyelesaikan pekerjaan yang telah diidentifikasi tersebut. Dari proses sebelumnya dalam manajemen plan, ya, mencapai spesifik proyek. Jadi di dalam fase ini, dalam proses ini, kita mengkoordinasikan SDM-nya, sumber daya yang diperlukan, mengolah kebutuhan stakeholder, karena mulai dari eksekusi, sudah eksekusi ya, fase ini mengeksekusi, bukan hanya perencanaan, bukan inisiasi perencanaan dan eksekusinya ini, eksekusi dari apa yang dibahas dari perencanaan sebelumnya. Mengolah sumber daya, stakeholdernya, mengintegrasikan kegiatan dan proyeknya, manajemennya, rencana manajemennya. Dan pengerjaan proyek ini tahap eksekusinya sering terjadi perubahan yang terkait dengan aktivitas ya. Terkait ada aktivitas, ada perubahan, maka ada dokumennya. Kemudian variasi perubahan apabila disetujui maka perlu dilakukan update project dokumen. Dan update-nya ini sering dicatat setelah halaman depan ada history update, tabel perubahan rencana itu dicatat. Karena ketemu di awal ketika Anda turun inisiasi kontrak, ya, rencana pengembangan proyek, rencana awal dan sering ada perubahan dan setiap perubahan itu dicatat. Karena apa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Layaknya Anda setiap datang ada dicatat apa ya, catatan bimbing juga di dalam manajemen proyek. Anggaran proyek jumlah yang besar maka besar umumnya akan dibelanjakan pada tahap proses eksekusi ini. Ya. Ada pengadaan. Pada eksekusi inilah, karena eksekusi ini tindakan. Mengikuti pengukuran kemajuan, ya. Jika ada pengukuran perkembangan proyek yang menentukan jika terjadi penyimpangan atau dari rencana, karena menyangkut kesesuaian dengan rencana. Ada monitoring dan kontrol. Pada pengendalian proyek dan monitoring, controlling ini mengukur kemampuan dari proyek yang Anda buat. Anda menerima proyek, dieksekusi, diukur. Nah, disinilah jika ada menyampaikan progres laporan, menyampaikan ada monet hasil kegiatan, dan inilah yang hasil berapa persen hasil kemajuan proyek Anda, bagaimana proyeknya sesuai atau tidak dari rencana, dan itu dilakukan di monitoring dan controlling, menentukan tindakan koreksi. Proses ini berlangsung di keseluruhan setiap fase proyek, siklus proyek, dan setiap fase prosesnya, inisiasi planning, eksekusi, ya, dan closing. Dan proses monitoring ini berlangsung di seluruh fase pengembangan proyek pada prosesnya. Jadi untuk monitoring ini cukup spesifik ya. Luaran utama dari proses ini laporan kinerja, ya, pengajuan perubahan. Jika ada monitoring, ada perubahan, ya diupdate ya, dokumen update tadi itu. Ya. Ada pemutakhiran dokumen perencanaan. Karena ini menyangkut apabila ada yang terjadi yang menyimpang atau ada perubahan update, itu luaran dari monitoring. Dan itu terjadi, mungkin terjadi di setiap prosesnya. Nah, ini adalah 10 kronologis areanya. Ini adalah proses-prosesnya dan outputnya dalam setiap
proses yang dilakukan sebelumnya, yaitu eksekusi ya. Dibutuhkan proses dan output dari penentuan pengendalian. Ini kan monitoring ini kan mengendalikan proyek kan, menentukan pengendalian proyek ya, memonitoring, mengontrol proyek kan. Apa yang dilakukan proses pemantauan pengendalian proyek, maka outputnya adanya perubahan. Jika ada update perubahan itu ada dokumen. Kemudian ada pengendalian perubahan integrasi, merubah aktivitas, kemudian ada di akhirnya pasti ada dokumen update-nya. Pada skop manajemen atau ruang lingkupnya memvalidasi lingkup, kemudian mengendalikan bagaimana mengendalikan ruang lingkup ini atau skop yang terlibat ya maksudnya. Kemudian di sini jika ada perubahan change request, kemudian ada proses update-nya, dokumen update-nya ya. Nah, dan ini silakan dibaca kembali ya. Ada pada sisi waktu. Jadi pada monitoring ya mengendalikan waktu kesesuaian dengan rencana proyek. Dalam biaya ya, monitoring dan controlling ini mengendalikan biaya kesesuaian dengan perkiraan rencana biaya awal, dan apabila ada perubahan ada dokumen update ya. Dan ini adalah output yang dilakukan, bukan tindakan yang dilakukan ketika mengendalikan biaya. Ada quality management, mengendalikan kualitas ya. Maka ada komunikasi, bagaimana mengendalikan, menjadwalkan atau mengendalikan atau menjadwalkan komunikasi pengendalian ya. Jika ada perubahan, jika ada informasi, jika ada perubahan dari komunikasi itu hasilkan dokumen update lagi seperti itu. Manajemen proyek ya. Manajemen risiko dalam proyek, mengendalikan risiko itu. Tahu banyak risiko dari setiap tindakan, setiap keputusan. Tapi setelah diidentifikasi dalam manajemen, apabila ada perubahan, dipantau perubahan atau dikontrol ya seperti itu ya. Maka akan menghasilkan dokumen update dari setiap perubahan. Jika ada pengadaan, maka mengendalikan pengadaan tersebut di bagian pada proses monitoring and controlling. Pada bagian pengadaan ya, mengendalikan pembelian pengadaan barang agar sesuai, agar tidak ya, agar sesuai dengan request, agar sesuai dengan permintaan. Apabila ada perubahan, maka ada update lagi dokumen. Pada manajemen stakeholder, maka mengendalikan keterlibatannya. Jadi controllingnya di sini, mengontrol setiap perubahan, lihat update dokumennya juga. Maka setiap ada perubahan ada update. Jadi kelengkapan dokumennya ini dan setiap prosesnya ini diupdate ketika ada perubahan. Itulah controlling. Pertama akan sesuai dan tidak dengan perencanaan awal, schedule, kemudian dimonitoring, dikontrol, dan kemudian ada perubahan di update dokumen. Dan closing project ini untuk menentukan produk atau layanan di akhir proyek Anda kepada stakeholder ataupun customer Anda. Proyek ini sudah selesai atau belum, harus meski ya, jadi di sini ada statement meski terkadang proyek belum tuntas, namun demikian tetap harus di-closingkan karena menyangkut dari perencanaan atau kontraknya ya. Closing proyek ini ya,
Meski terkadang proyek itu belum selesai, tapi sudah diminta untuk tetap harus closing. Ya, maka dilakukan proyek itu sebatas selesainya. Ya. Dokumen luaran ini meliputi file proyek dan laporan review. Itu dokumen proyek. Umumnya penutupan proyek ini disertai dengan laporan presentasi. Ya. Anda telah menyelesaikan proyek, setelah melalui beberapa tahap proses, ya proyek itu dikatakan berakhir, selesai. Ya, proyek itu tidak ada lagi fase berikutnya, selesai. Anda presentasi di hadapan sponsor Anda atau yang perusahaan yang mendanai atau senior manajer, ya, manajer Anda yang memberikan proyek, ya. Presentasi. Tapi ada juga yang proyek itu dikatakan berakhir karena putus kontrak, ya. Tapi di sini closing proyek ini dijelaskan di sini adalah proyek selesai itu ketika ada laporan akhir dan Anda mempresentasikan. Layaknya tugas akhir Anda mengerjakan proyek kan, Anda membuat proposal itu adalah rencana proyek Anda, ya, ada kontrak, kapan Anda harus menyelesaikan, kesepakatan dengan pembimbing, dan penutupan dari proyek Anda itu adalah Anda presentasi atau sidang akhir. Seperti itu dalam proyek. Gitu loh. Monitoring dan controlling itu adalah kontrol dari saat Anda bimbingan, saat Anda diuji. Stakeholder yang terlibat apa? Pembimbing Anda, penguji Anda. Gitu loh. Ya. Itu dalam dalam sebuah proyek. Ya, miniatur dari sebuah proyek Anda. Skopnya adalah layaknya tugas akhir Anda, misalkan nanti, atau skripsi Anda, teman-teman. Anda mengajukan ide atau proyek permasalahan ada, Anda mencari mitra, judulnya disepakati oleh pembimbing Anda, kemudian Anda membuat proyek kapan selesai, Anda selama pembimbingan selama bimbingan itu adalah monitoring dan controlling. Ya. Jadi dosen itu kan oh iya, kamu belum ada ini, silakan sesuai, jadi revisi lagi. Nah, gitu. Dan presentasi atau closing proyek itu adalah saat Anda sidang akhir. Gitu. Kemudian ini silakan dibaca ya, teman-teman. Nah, maka ini adalah penulis areanya dan saat integrasi dan pada project manajemen pengelolaan proyek. Ya. Bagaimana menutup aktivitas dari proses tersebut, dari fase yang ada. Outputnya adalah final produknya, service yang Anda berikan. Output dari proyek tergantung dari proyek yang Anda kerjakan. Final project, service-nya, pelayanannya, hasil untuk laporan Anda, misalnya itu adalah. Kemudian jika ada pembaruan atau ada revisi lagi, misalkan ada pembaruan dari satu organisasi. Kemudian dalam menutup closing dari pengadaan. Closing pengadaan ini adalah dalam Anda mengerjakan proyek, Anda membutuhkan perangkat apa, maka perlu harus ada pengadaan. Misalkan Anda membuat web, maka harus ada pengadaan. Server, atau domain, adalah pengadaan. Maka outputnya adalah penutupan dari apa yang Anda dibutuhkan ini, pengadaan ini. Kemudian ada pembaruan, ya aset proses organisasinya diambil dari pengadaan, kan bertambah nih. Awalnya tidak ada komputer, dalam pengerjaan proyek Anda membutuhkan komputer dengan spek ini. Maka di dalam organisasi tersebut akan menambah nih aset komputernya, aset servernya, perangkat dari kebutuhan
pengadaan dari proyek. Ya. Konten laporan, ini konten laporannya, tujuan proyek. Jadi memuat di awal tujuan proyek, ringkasan hasil proyek, ya. Ya sama seperti laporan ini. Tujuan proyek, tujuan, ringkasan ini semuanya atau abstraknya ya seperti itu. Rencana realisasi jadwal, rencana realisasi anggaran, kemudian penilaian dari proyek. Ini mengapa proyek ini dikerjakan. Ketika punya masalah, Anda mengerjakan. Mengapa ini menjadi alasan kenapa proyek ini dikerjakan? Apa yang dihasilkan dari proyek ini? Ini di dalam sebuah paragraf. Kemudian ditulis rencana transisinya, ada perubahannya. Kemudian pendekatan untuk pengukurannya. Kemudian ada dokumen lampiran, atau konten laporan yang dibuat di dalam laporan akhir closing proyek. Ada lampiran. Ya, di lampiran ini business case, project chapter, dilampirkan semua. Tim kontak yang terlibat, kemudian scope statement, WBS, kemudian baseline, list, priority, risiko, milestone. Lengkap nih, lampiran-lampirannya, sampai progress reportnya, kontak file, kemudian sampai dengan klien Anda. Klien Anda, accepted form, atau form persetujuan dari klien. Kemudian dokumen yang terkait, ya dokumen terkaitnya survei dan result. Nah, ini ketika ada survei atau monitoring, ada ringkasan, ada apa namanya, notulensi, ada dilengkapi juga konten, kemudian testing, ya seperti itu. Channel laporan pengujian, informasinya, informasi bagaimana peluncurannya, informasi, kemudian bagaimana pengukurannya, benefitnya. Nah, ini dokumen terkait produk ini. Ini dilampirkan di dalam template proyek, laporan proyek. Konten isinya apa, lampirannya apa, disebutkan dokumen kita. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, ini ringkasan ringkasan dari materi kita hari ini. Nah, jadi dalam manajemen proyek ini terdiri dari beberapa proses. Ada yang ingat? Ada 5, ya kan? Proses tersebut ada meliputi inisiasi, perencanaan, planning, eksekusi atau pengerjaan, ada pengawasan dan pengendalian, monitoring dan controlling, dan closing dari proyek, penutupan. Tapi selain dari 5 proses, ada 10 penulis area, ya, yang diantaranya itu menyangkut biaya, menyangkut waktu, scope. Aktivitas dari setiap 10 proses ini dipetakan dalam 10 penulis area manajemen proyek yang memberikan gambaran utuh mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan. Ya, mulai dari manajemen integrasinya, waktunya, biayanya, pengadaan, closing, sampai dengan closingnya. Dan proses tersebut dijalankan berbagai level intensitas di setiap fase. Intensitas dan menghasilkan outcome tertentu sebagai luaran dari proses-proses tersebut. Ya ingat ya kita tadi ya, setiap dari proses menghasilkan apa. Nah, dari awal inisiasi menghasilkan apa? Project chapter. Pada proses planning akan menghasilkan apa? Manajemen plan. Seperti itu. Sampai dengan di akhir akan menghasilkan apa ketika closing proyek? Iya, dokumen laporan. Seperti itu. Nah, dan dari beberapa organisasi yang menggunakan informasi ini, PMPI
sebagai dasar pengembangan metodologi manajemen proyek, dan beberapa lagi menggunakan pendekatan versi mereka sendiri. Nah, jadi kalau di materi kita hari ini adalah pendekatan atau metode dalam manajemen proyek yang umum, dan masih ada lagi versi dari mereka sendiri, versi dari perusahaan masing-masing lah ya, seperti itu. Tapi kalau yang ini proses yang kita bahas hari ini sudah cukup lengkap ya, sudah cukup lengkap mulai dari perencanaannya, dari proses pada umumnya itu tergambar, terurai dengan, karena kita belum ada atau standar yang lain, ya, belum baca ya. Nah, jadi ini ya yang kita pelajari ini adalah standar dalam manajemen proyek, standar yang umumnya terjadi pada umumnya yang dilakukan dalam manajemen proyek ya. Enggak di setiap fase ini aja ya. Setiap fase ini ada inisiasi, monitoring, itu akan menyangkut semua fase hingga closing point. Oke, gimana? Ada yang ditanya? Udah habis belum ya materi kita ya? Materi kita pertemuan kita. Oh iya, hanya 4 yang nyalain kamu. Oke, terima kasih Bangsa, Bayu. Tapi bisa lah Anda mengambil hati ya. Di akhir-akhir baru melakukannya. Setelah kan 3 SKS, tidur dulu sejamnya kan. Hilang Pak. Enggak Pak ya. Ya positif aja lah Anda ya. Jadi itu yang panjang memang. Tapi sebenarnya dalam proyek itu panjang, dan ini akan sangat berasa, akan sangat membantu ketika Anda benar-benar mengerjakan proyek dan harus memanajemen proyek itu sesuai dengan skop dan kesepakatan yang karena akan menyangkut waktu, akan menyangkut biaya, akan menyangkut peluang. Jika Anda ketemu proyek yang sesungguhnya, maka cari lagi, oh iya pernah dipelajari di mata kuliah di manajemen proyek. Dan ingat, tidak semua seseorang bisa menjadi manajer proyeknya, karena akan membutuhkan pengendalian, kemampuan atau keterampilan di sini. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Presensi sudah, teman-teman? Mana ini presensi ini? Presensi sudah ya? Oke, 52 sudah. Oke, terima kasih ya. Izin bertanya Pak Aidil. Rauli, gimana Rauli? Iya Pak, bukan mengenai materi ini sih Pak, cuman mengenai presensi untuk pertemuan pertama sama kedua yang baru PRS gimana ya Pak? Rauli baru ikut kuliah ini. Iya Pak, benar. Sebelumnya ikut kuliah Pak Andre. Kenapa Pak? Sebelumnya ikut kelas Pak Andre. Sebelumnya enggak Pak, kemarin ngambil medpen tapi katanya belum bisa gitu, jadi PRS-nya diganti Pak sama matkul ini gitu Pak. Jadi tidak ada niat dari awal ya? Bukan gitu Pak. Karena ambil medpen di awal. Tidak seperti itu Pak. Karena tidak seperti itu ya.
Tapi Anda pandai mengambil hati. Anda nyalain kamera habis ya di sepanjang perkuliahan. Itulah, Nanti Bapak ngerasa mendongeng, Pak. Jadi biar ada temen gitu, Pak. ya bisanya Anda. Jadi silahkan ya, udah masuk, mau gimana lagi? Ya, saya terima aja lah ya. Materi yang sudah silahkan dipelajari karena menyangkut dari kita, materi kita dari awal saling berkaitan ya, teman-teman Roli. Maksud saya di awal tadi, saya kira yang belum dapat mata kuliah MPTI ini sudah, walaupun di KRS-nya belum terentry, tapi di setiap minggunya udah join kayak gitu, udah join, tapi belum disiapkannya atau di KRS-nya belum entry mata kuliah ini, sehingga diambil di PRS. Ya, saya kira kan karena ada beberapa temennya, Pak saya belum dapat mata kuliah tapi saya sudah join. Silahkan. Tapi kalau yang sudah kayak gini ya sudah apa-apa. Ya. Silakan pelajari materinya nanti di share. Jadi nggak mungkin kita akan privat mengenai pembahasan materi yang 2 minggu materi yang sudah lewat. Ya. Silakan nanti udah gabung GCN. Kenapa, Pak? Udah gabung GCN. Udah, Pak, udah gabung Udah. GCR, Pak. Udah, Nah, Pak. materinya walaupun Anda gabung di materi pertemuan ketiga, ya, dipelajari lagi lah ya materi dari pertemuan 1 dan 2-nya. Oke, ada lagi Oke, baik, Pak. apa yang penting cerita Anda daripada saya nanya, kok ini 6 pertemuan baru gabung. Udah ya. Oke. Oke, jadi kita cukupkan ya teman-temannya semua pertemuan kita hari ini, karena agenda selanjutnya dan mata kuliah lagi. Kita cukupkan pertemuan hari ini, nanti kita bisa komunikasi lagi lewat grup ataupun lewat GCR. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, terima kasih untuk yang nyalain kamera nih ya. Semoga Anda dapat jodoh yang setia ya. Terima kasih. Hanya beberapa yang terlihat. Hanya 5, 6. Terima kasih Mila, Revansa, Fikri, Rahma, Lydia, Dewi Costa, Tomu, dan yang lain-lain. Semoga Anda bisa bangun dari tidurnya. Terima kasih ya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Pertemuan saya matikan ini. Terima kasih. Sehat selalu. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih ya, Pak. Pak. Pagi. Makasih Pak. Makasih Pak.